Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Claudia Danisa dengan NIM C1E1220025 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kasus kepemimpinan dan pemecahan masalah dalam organisasi. Pembelajaran penting yang dapat diambil dari materi studi kasus kepemimpinan dan pemecahan masalah dalam organisasi yaitu yang pertama, masalah dalam organisasi sering berakar dari kepemimpinan. Banyak tantangan organisasi seperti turunnya produktivitas, konflik tim, dan miskomunikasi berasal dari kurangnya komunikasi yang efektif, tidak adanya visi yang jelas, atau delegasi yang buruk. Pemimpin memegang peran kunci dalam mengarahkan, menjembatani, dan menyelesaikan konflik agar organisasi tetap berjalan efektif. Yang kedua, studi kasus nyata memberi gambaran solusi praktis seperti krisis kepercayaan di perusahaan teknologi berhasil diatasi dengan audit internal dan survei karyawan yang meningkat keterlibatan 30%. Konflik tim, proyek akibat peran yang tidak jelas dan target yang tidak realistis diselesaikan lewat mediasi dan penyusunan ulang tujuan, menghasilkan efisiensi 20% lebih baik. Yang ketiga, pemimpin harus menguasai alat pemecahan masalah, yaitu analisis SWOT untuk menilai posisi organisasi secara menyeluruh, diagram Ishikawa atau fishbone untuk mencari akar penyebab masalah, teknik 5W1H untuk menggali penyebab utama secara mendalam, yaitu yang terakhir brainstorming untuk menghasilkan solusi kreatif dari berbagai perspektif tim. Di sini ada contoh kasus fiktif namun realistis berdasarkan materi studi kasus kepemimpinan dan pemecahan masalah dalam organisasi. Latar belakangnya yaitu PT Sinar Digital adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang solusi perangkat lunak untuk UMKM. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami keterlambatan peluncuran produk dan penurunan semangat tinggi. Proyek besar mengembangkan aplikasi e-commerce tertunda dalam 2 bulan. Permasalahan yang terjadi yaitu komunikasi antar departemen tidak efektif, tim pemasaran dan tim pengembangan produk sering tidak sinkron soal fitur yang diprioritaskan. Tidak ada seluruh komunikasi formal. Semua komunikasi hanya dilakukan via grup WhatsApp tanpa dokumentasi resmi. Tidak ada evaluasi kinerja yang terstruktur sehingga karyawan bingung dengan target dan tidak mendapat umpan balik berkala. Konflik antar karyawan meningkat karena peran yang tidak jelas dan tidak ada batas waktu proyek yang realistis. Solusi yang diterapkan yaitu menerapkan platform kolaborasi resmi, contohnya Slack dan Trello, untuk komunikasi lintas departemen dan manajemen tugas, melakukan pelatihan komunikasi untuk seluruh staf agar lebih terbuka, profesional, dan proaktif, menyusun kembali struktur peran dan target proyek yang realistis, serta membuat jadwal mingguan yang disepakati bersama, menerapkan evaluasi kinerja berbasis KPI yang dikomunikasikan sejak awal dan dilakukan secara bulanan. Yang terakhir, mengadakan sesi brainstorming terbuka setiap Jumat untuk mendorong partisipasi ide dari seluruh tim. Pembelajaran dari kasus ini yaitu pembelajaran kepemimpinan yang responsif dan terbuka terhadap masalah organisasi dapat mengubah arah tim secara positif dengan pendekatan sistematis dan penggunaan alat pemecahan masalah yang tepat. Pemimpin mampu mengembalikan semangat, kejelasan, dan kolaborasi dalam tim. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.